Kemudian saya tanya, gimana Mas? Jadi apa enggak sedekah fitnya 2015? Pojok Vario enggak payu Vario. 2009 plat B kan ya. Oke, nak perubahan apa enggak? Bojoku di PHK. Bojoku di PHK. Oleh duit ke Mato Sewu. Aku pengen sedekah 300.000. Saat itu saya sudah merasakan tentang bagaimana kita ini yakin kepada Allah. Sesuatu yang paling penting di kita hidup di dunia dan di akhirat itu adalah iman. Maka Rasulullah ketika berdakwah 13 tahun di Mekah itu, yang pertama yang didakwahkan tentang iman, supaya para sahabat itu yakin pada Allah. Bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan halal haram, bukan. Belum. Ini ketika Rasulullah sudah ada di Madinah. Tapi ketika di Mekah selama 13 tahun, Rasulullah mengajak para sahabat untuk belajar tentang iman. Nah, jadi iman itu sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saat ini kita bisa introspeksi diri. Kira-kira kita ini sudah beriman atau belum? Nah, karena kita masuk Islam itu sudah dari lahir. Sudah dari lahir kita Islam. Kita percaya sama Allah atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Percaya sama Allah. Percaya, ya. Tapi kadang-kadang juga enggak terlalu percaya. Jadi tentang tauhid itu, tentang iman ini pelajaran yang gaib, pelajaran yang kalau menghafal Al-Quran sudah jelas ya targetnya ya. Saya harus hafal 1 halaman, nah jelas. Dan ketika kita belajar juga jelas. Tapi kalau iman, belajar yakin kepada Allah, itu bagaimana? Itu kan nggak jelas ya. Pelajaran gaib. Dan itu para sahabat dulu diajarkan Nabi yang pertama kali tentang iman. Nah, ini kalau saya sharing tentang tauhid, biasanya saya belum membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran tentang kekuasaan Allah. Tapi biasanya saya mulai dari cerita-cerita ringan dulu tentang kisah-kisah seseorang yang mengalami pengalaman iman. Jadi pengalaman iman itu penting. Bagaimana kita yakin kepada Allah setelah seseorang itu mengalami pengalaman iman. Kalau belum mengalami pengalaman iman, biasanya belum terlalu percaya. Sederhananya gini, kita punya uang di dompet ya, 110.000. Kita mau sedekahkan berapa? 10.000 atau 100.000? 10.000. Kenapa enggak 100.000? Enggak yakin. Yakin nggak kalau sedekah 100.000 dibalas dengan Allah berlipat? Yakin nggak? Yakin. Cuma kita introspeksi diri. Ketika kita punya segitu, yakin nggak kita? Nggak terlalu yakin. Nggak terlalu yakin. Itu iman itu akan nampak dengan perilaku kita, dengan amal kita. Jadi bukan hanya paham. Mungkin kita paham bahwa Allah yang berkuasa, tapi belum tentu kita benar-benar iman itu masuk ke dalam hati. Bagaimana para sahabat dulu ini imannya itu masuk ke dalam hati, bukan hanya paham. Paham nggak? Allah itu akan memberikan berlipat-lipat kalau kita sholat duha, kalau kita menghafal Al-Quran, itu kan banyak fadilahnya. Masalahnya fadilah-fadilah itu kita yakin apa enggak itu. Terus kalau teman-teman di sini hafal surat Al-Mulk, sebelum tidur membaca Al-Mulk, itu akan bebas siksa kubur. Siapa yang tadi malam sebelum sholat, sebelum tidur membaca Al-Mulk? Bisa jadi kita sudah hafal, tapi nggak kita laksanakan. Kenapa? Nggak yakin. Ya kan? Itu iman. Iman itu perlu pengalaman iman namanya. Perlu pengalaman iman. Pengalaman iman banyak sekali didapatkan oleh para nabi, para sahabat.
Mungkin yang saya akan ceritakan dulu mulai yang orang-orang biasa dulu. Kalau di sini saya tertarik menceritakan pengalaman imannya Pak Andri, mungkin Pak Ahmad. Ini kayaknya keren nih pengalaman imannya Pak Ahmad ini. Pernah tahu ya? Pernah dapat cerita? Belum. Kalau Pak Ahmad kayaknya nggak mau cerita ya, saya aja yang cerita. Karena pengalaman iman itu penting untuk diceritakan, penting untuk diceritakan supaya untuk motivasi. Karena memang pengalaman iman itu setelah kita dapat pengalaman iman, ya kita sharingkan supaya yang mendengarkan ini dapat pengalaman juga. Gitu. Saya mulai dari pengalaman imannya Pak Ustadz Ahmad. Dulu saya ingat ketika waktu itu saya ketemu dengan Mas Ahmad dengan Pak Amri, tahu ya Pak Amri ya, saudaranya Mas Ahmad itu di satu ruangan. Mas Ahmad ini sedang bercerita dengan Pak Amri itu, katanya pengen sedekah waktu itu, pengen sedekah. Terus saya datang, nah akhirnya sharing-sharing. Mas Ahmad waktu itu pengen sedekah motor Vario, Mbak. Motor apa ya? Vario, belum B. Vario 2009, plat B. Ini motornya. Nah, ini motornya. Nah, waktu itu Mas Ahmad bercerita, pengen beli mobil tapi tidak riba. Pengen beli mobil tapi tidak riba, sehingga pengen bersedekah. Cuma kok lama nggak sedekah-sedekah gitu. Nggak action gitu maksudnya. Karena iman itu butuh action. Dan waktu itu katanya beliau mau bersedekah nih, sepeda motor Vario 2009 plat B. Alhamdulillah saat itu, Mas, sampai datang ke sini sepertinya pakai Beat 2015. Kayaknya kalau Allah dikasih yang 2009 ini kurang keren. Iya enggak? Ayatnya jelas, sampean baca juz 4 pertama kali. Lan tanalur birra. Bahwa orang itu akan sebelum mendapatkan keimanan yang sempurna, sebelum memberikan yang terbaik, dan kisah-kisah para sahabat, para nabi semua memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah saat itu, ya Mas, kalau BID 2015 saya masih mikir-mikir. Saya masih musyawarah dengan istri. Kebetulan alhamdulillah ada Bu Ahmad. Waktu itu masih mikir-mikir katanya, karena sepeda Beatnya masih dipakai istri saya untuk ngantar. Beberapa hari kemudian saya tanya, gimana Mas? Jadi apa enggak sedekah Beatnya 2015? Ojek Vario enggak, payu Vario 2009 plat B kan ya. Allah kan harus dikasih yang terbaik. Alhamdulillah saat itu beliau, Mas, dipikir-pikir. Ya wes. Kalau sampean sedekah motor, aku sedekah motor juga, saya gitu kan waktu itu. Terus setelah itu saya bilang istri sampean sedekah motor, aku sedekah motor juga. Ya Mas, saya musyawarahkan. Berapa hari kemudian, gimana Mas? Kok belum ada jawaban? Sepeda motor saya sedekahkan dulu. Saya foto, uangnya saya foto. Mas, sepedaku tak sedekahkan. Sampean kapan? Terus berikutnya, oh iya Mas, saya musyawarahkan. Nah, waktu itu alhamdulillah saat itu sepeda motornya di sini ini Mas, lakunya kalau dijual 11 juta gitu katanya waktu itu. Ya setelah 11 juta, sampai laku di sana 11 juta, saya beli aku. Tapi ini Mas, yang 1 juta diminta istri saya, yang 10 juta disedekahkan. Waktu itu gitu katanya Pak. Soalnya itu kan kalau yang kuning itu punyanya Pak Ahmad, kalau Ya. yang merah itu kan punya ulang tahun saya. Ya. Alhamdulillah. Ini pengalaman iman suami istri. Ini penting. Seperti Nabi Ibrahim sama Siti Hajar. Nah itu sampean pernah dengar ceritanya Siti Hajar, Nabi Ibrahim sama Siti Hajar kan? Itu pengorbanan suami istri. Kalau sudah suami istri berkorban jadi sudah. Sehingga Siti Hajar yang ditaruh di padang pasir, di situ nggak ada kehidupan, nggak ada air ya kan? Di situ setelah itu beliau muter-muter sampai 7 kali ya kan ya, sampai keluar air Zam-Zam. Sehingga pahala orang sa'i itu semua mengalir kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail ya kan? Karena apa? Karena pengorbanan. Kalau sudah suami istri ini berkorban, maka di belakang hari
pasti akan mendapatkan jariah-jariah yang luar biasa. Pasti Allah akan berikan, bahasanya itu bonus, berikan pahala yang terus mengalir sampai sekarang. Itu pasti sudah. Itu sudah pasti. Alhamdulillah saat itu sepeda motornya saya beli waktu itu. Nah, saya ngambil sepeda motornya di Bu Ahmad waktu itu. Saya agak ini juga, nggak tega juga ambil sepeda motornya. Sepeda motornya akhirnya disedekahkan. Sebelum saya ambil sepeda motor tersebut, itu waktu itu Mas Ahmad itu WA, Mas, butuh nangis aku Mas, ini direkam ya. Loh, kenapa kok nangis? Aku oleh project di Gojek waktu itu Mbak, kalau nggak salah itu di Gojek. Jadi Mas Ahmad ini dapat job di Jakarta waktu itu di Gojek. Padahal itu masih deal. Oke Mas, sampean sedekah motor ya, sedekah motor. Sepeda motornya belum dilepas, sepeda motornya belum saya ambil, tapi sudah deal sedekah itu sudah deal. Dan itu Allah langsung berikan balasan. Sampai saat itu Mas Ahmad betul nangis sama Mas, ternyata langsung dibales ya. Langsung dibales. Ini masih pengalaman pertama. Berikutnya beberapa bulan kemudian, saya nggak tahu dari mana, mungkin ya setelah saat itu kok rezekinya kok yang brojok ya, Mbak ini kayak kakean duit mungkin. Soalnya ini pasti, itu sudah pasti. Waktu itu Mas Ahmad umroh ya Mbak ya, beserta keluarga. Waktu itu kan sedekah motor pengennya apa? Niatnya sih pengen beli mobil sebenarnya. Cuma mungkin setelah dapat uang banyak lupa kalau pengen mobil. Buat lunasin yang riba-riba itu. Alhamdulillah. Sehingga bahkan didulukan ke umroh dulu, ya kan ya, umroh dulu. Itu ya takdirnya Allah. Itu Allah yang gerakkan, itu Allah. Mungkin pertama beliau sedekah pengen beli mobil, tapi ternyata Allah berikan yang lebih baik dari mobil. Ke Mekah itu kan ya lebih baik dari mobil ya. Tahu saya setelah itu beliau kehidupannya ya sangat banyak perubahan, sangat barokah. Ini beliau mengadakan hafalan Al-Quran, ya kan? Hafalan Al-Quran ini kan berikutnya setelah teman-teman nanti di kehidupan kembali ke kehidupan ke masyarakat, ya apa pahalanya tidak ngalir sama pahalanya kan ngalir semua, pahalanya mengalir. Ini kehidupannya Mas Ahmad itu pengalaman imannya luar biasa. Dan itu biasanya seseorang Allah itu ketika Allah cinta kepada seseorang, maka Allah akan gerakkan seseorang itu dari sebelum sholat menjadi orang yang sholat, dari orang yang bermaksiat menjadi orang yang tobat. Ketika Allah cinta kepada orang yang sudah sholat tadi, maka Allah akan gerakkan. Ketika Allah cinta kepada orang yang sudah sholat tadi, Allah akan gerakkan orang tersebut melakukan amal agama yang di atasnya lagi. Sebelumnya sholat sendirian menjadi sholat berjamaah. Ketika Allah cinta kepada hambanya tersebut, maka Allah akan gerakkan menjadi orang yang melakukan amal agama yang jarang dilakukan oleh orang lain. Apa? Ya misalnya sedekah motor tadi. Sedekah motor tadi nggak semua orang bisa. Dan itu amal agama yang jarang dilakukan oleh orang lain. Begitu berikutnya Mas Ahmad melakukan umroh. Umroh ini berapa banyak orang yang mampu umroh sebenarnya. Tapi beliau pilih Allah untuk berangkat ke Baitullah. Ini juga pilihan Allah. Sekarang berapa banyak orang yang belum umroh tapi punya sepeda motor 3, bener gak? Padahal sepeda motor 3 ya bisa digawe umroh. Banyak sekali, tapi belum dipilih sama Allah. Ketika Allah cinta kepada orang yang sudah melakukan amal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain, misalnya sepeda motor, umroh tadi yang dilakukan oleh Ustaz Ahmad tadi itu, maka Allah akan jadikan orang yang ahli kurban tersebut menjadi asbab hidayah untuk orang lain.
asbab hidayah ini ajak-ajak. Nah, Mas Ahmad sekarang kan menjadi asbab hidayah untuk teman-teman yang ada di sini ya. Jadi ajak-ajak untuk taat kepada Allah. Ajak-ajak ini bukan perkara mudah, bukan amalan yang sederhana. Ajak-ajak itu adalah amalan Rasulullah dan para sahabat. Dan sunnah terbesar saat ini yang ditinggalkan, yang kita tinggalkan ini adalah sunnah ajak-ajak. Apa sunnah terbesar yang dilakukan sehari-hari oleh Rasulullah dan para sahabat? Coba sampean pelajari kisah Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat dari bangun tidur sampai tidur lagi, bukan kerja, bukan nyari uang, bukan. Nyari uang itu secukupnya. Tapi bagaimana menghabiskan banyak waktu untuk ajak-ajak? Ya sederhananya bahasanya itu ajak-ajak. Dakwah, ajak-ajak. Ajak-ajak supaya orang yang belum taat menjadi taat. Orang yang sudah taat diajak untuk ajak-ajak juga. Ini kenikmatan yang luar biasa daripada sekedar harta. Maka Allah pilih Mas Ahmad tadi menjadi asbab hidayah. Asbab hidayah untuk orang lain. Ini tidak mudah. Untuk mendapatkan kenikmatan ajak-ajak itu tidak mudah. Itu pilihan Allah. Biasanya orang yang diterjunkan oleh Allah untuk ajak-ajak itu akibat dari pengorbanan yang luar biasa yang diserahkan kepada Allah. Begitu juga para nabi terdahulu, dan itu karena pengorbanan beliau-beliau ini, sehingga menjadi asbab hidayah untuk orang lain. Tidak sederhana, tidak mudah loh, ajak-ajak itu tidak mudah. Ajak-ajak itu tidak mudah. Dan kalau Allah cinta kepada orang yang ajak-ajak, maka Allah akan jadikan dia yang dikorbankan untuk agama. Nah ini puncaknya seperti itu. Yang dikorbankan untuk agama seperti siapa? Ya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Itu beliau itu sudah bukan ajak-ajak lagi. Sudah di atasnya ajak-ajak, tapi dikorbankan Allah untuk agama. Betul gak? Kalau itu ceritanya dikorbankan Allah untuk agama. Mulainya dari mana? Mulainya dari pengorbanan. Iman itu harus dilatih. Ini kita bicara yang gaib ya. Ini kita bicara iman. Bicara sesuatu yang gaib. Sesuatu yang harus dipelajari. Dan belajarnya iman itu harus eksekusi memang. Harus eksekusi. Teman-teman nanti untuk mendapatkan pengalaman itu banyak caranya. Bisa jadi dari sedekah yang los kayak Mas Ustadz Ahmad tadi. Bisa menggunakan waktu banyak untuk Al-Quran. Bisa sholat malam istiqomah. Bisa sholat duha istiqomah. Itu akan mendatangkan pengalaman iman. Dan ketika datang pengalaman iman, maka di situ akan hadir keyakinan kepada Allah. Coba sampai tanya nanti ke Mas Ahmad ya. Mas Ahmad kalau misalnya punya uang 2 juta, mau dipakai 1,5 juta untuk agama, berani nggak? Sangat berani. Karena sudah merasakan pengalaman iman. Tapi kalau belum mengalami pengalaman iman, itu susah. Saya belum terlalu yakin. Itu mungkin yang pertama kisah Mas Ahmad. Yang berikutnya saya akan cerita kisahnya yang sampean tahu aja di grup. Ada di grup Al-Quran itu ada namanya Mas Mujib. Tahu ya? Mas Mujib yang kemarin ikut hafalan ya. Mas Mujib itu beliau dulu itu Mas Mujib tidak sholat, istrinya tidak sholat, mertuanya tidak sholat. Mas Mujib itu tidak kerja, istrinya kerja, mertuanya kerja. Mas Mujib ini numpang kepada mertuanya. Kira-kira enak nggak? Pondok mertua Indah. Jadi Mas Mujib itu numpang kepada, ini saya cerita, cuma ini cerita masa lalu yang bisa dipakai untuk hikmah ya. Ini tidak masalah, cerita seperti itu tidak masalah, karena untuk motivasi. Dan ini kalau disampaikan, insya Allah menjadi amal jariah untuk Mas Mujib, untuk Mas Ahmad menjadi amal jariah. Karena akan menambah keyakinan kita pada Allah. Karena kalau nunggu kita mengalami iman, ini kelamaan. Mending kita belajar kepada pengalaman iman orang lain, gitu maksudnya. Dulu Mas Mujib ini numpang kepada mertuanya. Rumahnya jelek banget. Paling welek koyo ya sak RW paling elek. Welek banget kok, nang Surabaya. Mas Mujib ini teman saya SD, teman saya ngaji, teman kampung.
Beliau ini numpang kepada mertuanya. Mertuanya kerja, istrinya kerja. Mas Mujib tidak kerja. Kerjaan nih Mas Mujib ini ngomong anaknya. Kira-kira enak apa enggak urip koyo ngono? Enggak enak. Wis numpang ya. Numpang mangan bisa. Nah, mertuanya ini kerjanya satpam dulu. Istrinya kerjanya kasir. Ya gajine titik ning Jakarta ning Surabaya. Saat itu ketika saya berkunjung ke rumahnya Mas Mujib ini, sajadah aja nggak ada. Jangankan Quran, sajadah nggak ada. Waktu itu dia sering bilang, aku ini pengen berubah. Oh, sampean pengen berubah. Ya, alhamdulillah pengen berubah. Tapi kok nggak berubah-berubah ya? Pengen sholat, tapi kok susah nggak sholat. Susah ya nggak sholat. Ya pengen sholat saja. Ya pengen tok. Ya wes, saya pengen berubah ini 500 tak. Sini 500. Bagi Mas Mujib 500.000 itu besar, uang segitu. Mas Mujib ini kerjaannya serabutan. Dulu ini cuci sofa. Beliau nggak sholat dan orang yang kikir, gegem, yang dunia gegem bahasanya, biyen gegem. Jadi walaupun dia itu nggak kerja, ya karena numpang sama orang tua mertuanya, dia itu sih duit, sih tabungan sih duit. Ya saya pengen berubah sama gini, 500.000. Loh kayak apa? Yo gini, sedekah ya, 500.000. Jadi pengen berubah. Terus setelah itu beliau, aduh 500.000, ya entek duit kalau 500.000, loh dia cari ini berubah. Akhirnya alhamdulillah diserahkan, 500.000 diserahkan. Setelah diserahkan 500.000, saya bawa, saya kasihkan pasang-pasang listrik di kampung. Saya ada setiap bulan pasang-pasang listrik di kampung. Terus bulan berikutnya saya tanya, ada perubahan apa enggak? Enggak ada perubahan. Enggak ada perubahan. Lah sampean sholat apa enggak? Enggak sholat. Wah, mau sedekah enggak sholat ya kayak seperti manusia tanpa kepala. Jadi ketika kita berbuat baik, akhlak baik, sedekah los, tapi kalau enggak sholat seperti manusia tanpa kepala. Enggak diakui sama Allah itu enggak diakui. Karena yang pertama dihisab adalah sholat. Loh sampean sedekah kok enggak sholat? Ya percuma. Ya sakjane enggak terlalu percuma. Mungkin balasannya sing akan ada bala akibat itu akan Allah tangguhkan. Lah terus ya sholat rek. Lah terus ya saiki 500 maneh. Bulan kedua saya minta 500.000 lagi sama Mas Mujib. Waduh, 500.000 maneh. Lho ya entek duit kelan. Ya wis ingin tak sakit entek maneh. Paling duitnya bojone tak bisa. Saya ambil lagi 500.000. Bulan berikutnya saya tanya, saya datang Surabaya, silaturahmi Surabaya. Piye, ono perubahan apa enggak? Nggak ono perubahan tadi. Mosok ono perubahan. Nah, sampean wis salat apa enggak? Alhamdulillah aku wis salat. Alhamdulillah, itu adalah rezeki dari Allah yang paling luar biasa. Daripada sekedar rezeki harta. Bener gak? Iya ya, aku dhisik pengen salat. Alhamdulillah saiki wis salat. Ya alhamdulillah sampean salat. Lah terus sampean saya pengen berubah ekonomi apa enggak? Saya pengen ya 500 maneh. Bulan ketiga saya bilang ya 500.000 lagi. Waduh. Ya seperti ini, jadi pengen berubah. Alhamdulillah nggak ngerti dapat uang dari mana. Intinya waktu itu sering ngutang aku, sering nggak duit waktu itu. Tak jauh 500.000 meneh. Bulan ketiga. Bulan keempat saya datang lagi ke rumahnya beliau itu. Nak perubahan apa enggak? Bojoku di PHK. Bojone di PHK, Pak. Bojone di PHK. Di PHK, alhamdulillah. Loh, kok bisa alhamdulillah? Loh, sampean pengennya apa jaluke? Katanya kemarin kan sampean pengen kerja, istrinya ada di rumah. Sampean pengen sholat. Permintaannya Mas Mujib itu 3. Pengen sholat, beliau pengen kerja, istrinya pengen di rumah. Nah, bulan keempat kan saya datang ke situ kan. Mas Mujib sudah sholat, alhamdulillah. Istrinya sudah di PHK, berarti sudah nggak kerja ya? Ya alhamdulillah. Cuma Mas Mujib saya turun kerja, ya alhamdulillah. Biasanya orang di PHK kan oleh pesangon, right? Iya oleh pesangon. Paling piro? Dapat 15 juta katanya. Oh iya, alhamdulillah. Berarti sampean sekarang belum dikasih pekerjaan sama Allah. Tapi sudah dapat 15 juta kan hasil pesangon.
Iki berarti pangeran ngongkon sampean bulan madu dhisik. Pekerjaan iku kok tenang ae, engko lak ono ae. Engko lek sampean dhuwit 15 juta entek iku sampean nggih penggawean. Terus setelah itu waktu itu Mas Mujib jualan rumah nggak laku-laku, udah lama dulu, oper kredit rumah di Pasuruan. Akhirnya walaupun gajinya istrinya sedikit, tapi kompak. Dia dan istrinya ini sama-sama pelit. Pengennya itu kompak pelit dulu ini, kompak pelit. Saya iso aja nyicil rumah sing regane 600.000 waktu walaupun nggak ada, nah ini. Karena numpang sama mertuanya yang kerja satpam tadi mangan nih. Terus kompak pelit boy. Akhirnya waktu itu dia oper kredit rumahnya ini laku 30 juta oper kredit yang masih nyicil beberapa bulan. Singkat cerita bulan keempat dia itu pegang uang 45 juta 45 juta yang 15 dari pesangon, yang 30 juta dari oper kredit. Alhamdulillah lah oleh duit akeh ya enggak apa-apa lah walaupun oleh pesangon. Bulan berikutnya yang luar biasa bagi saya ini luar biasa. Yang luar biasa, uang 45 juta itu habis dalam waktu 1,5 bulan. Jadi rencana Allah itu luar biasa. Jadi mertuane mau ibu keluar masuk rumah sakit, akhirnya mati. Duitnya entek akeh. Lah istrinya ini melahirkan istri kedua. Melahirkan anak kedua dengan sesar. Sehingga uangnya itu orang tuanya mertuanya keluar masuk rumah sakit, istrinya sesar, duit entek. Sing 45 juta kalau entek dalam waktu 1,5 bulan. Celakanya, Mas Mujib belum kerja. Mertuane wis ndak ono, bojone wis ndak kerja. Mas Mujib turun kerja. Duwe anak loro, anake sing siji cilik. Nah, iku asik iki. Sopo sih ndak bingung ya? Bari meneh sopo ya bisa. Berikutnya Mas Mujib ini ke rumah. Waktu itu ingat saya, dia itu pakai sepeda motor Supra. Mas Mujib pakai sepeda motor Supra, bawa uang 20.000. Mas Mujib beserta istrinya dan anaknya sepeda motoran teko Surabaya nang rumah. Bojone sing wedoki nangis-nangis nang rumah. Nangis-nangis nang bojoku. Cerita ning kamar. Lah, Mas Mujib juga cerita. Singkat cerita pengen utang duit lah waktu itu. Nah, cuma karena Mas Mujib ini sahabat saya dekat dari dulu. Saya bilang, aku nggak pengen koncoku sing paling cuwedek lek butuh duit itu teko nang menungso. Ya lek sampean ndak duit, sampean saiki tak kek duit 300.000. Sampean terus balik ke Surabaya. Ketika uang 300.000 habis, nanti minta ke siapa? Ya engkau akan mencari manusia lagi, betul nggak? Golek sapa sing iso diutangi? Aku nggak pengen koncoku koyo ngono. Lah terus, sampean pernah nggak sholat karo nangis? Durung tahu. Ya, ini adalah waktu yang tepat buat sampean sholat karo nangis nang pengen. Berarti sampean saiki nggo duit piro? Nggo duit 20, sing 10 ketu bensin budal, Mang. Ya wis, aku nggak kate ngekeki duit sampean. Sampean mulya. Nggo duit 10.000, sampean nangis. Sholat dengan nangis di rumah kepada Allah, minta solusi. Ya, pelajaran tauhid itu memang tega tidak tega. Pelajaran tauhid itu memang tega nggak tega. Ya seperti Nabi Ibrahim naruh Siti Hajar dan Ismail di padang pasir. Nah itu kan perintah Allah, Dan itu pelajaran tauhid. Pelajaran keyakinan kepada Allah. Dan itu tega tidak tega. Dan pasti Allah tolong. Dan pasti Allah akan datangkan keajaiban. Ya memang gak mudah. Pelajaran tahu itu tega tidak tega. Cuma karena Mas Mujib ini konco cewek, ya aku kudu tega. Lek konco ado mungkin tak kayak duit, Pak. Lek konco ado mungkin aku sik durung tega. Karena Mas Mujib ini teman dekat saya dari SD dulu. Jadi saya harus tega nggak tega. Sehingga Mas Mujib ini pulang dengan tangan hampa. Nggawa duit 10.000 balik teko Malang nang Surabaya. Waktu itu HP-nya Mas Mujib saya install aplikasi. Sehingga saya ini tahu 24 jam Mas Mujib lokasinya di mana ini tahu. Jadi tak lihat di HP ini, ya walaupun teko, ya rada ndak teko, tapi HP ini didelok ya Mas Mujib nyampe endi ngono ya.
Akhirnya 2 hari kemudian Mas Mujib ini WA. Saya lihat di HP kan. Oh, Mas Mujib ini, saya lupa ya. Dulu itu pertama di Pasuruan atau Mojokerto atau Kediri, 3 kota. Mas Mujib ini tiba-tiba arek iki kok nang Kediri, besoknya nang Mojokerto, besoknya nang Pasuruan. Saya WA. Alhamdulillah lancar kok ya. Apa jawabannya waktu itu? Alhamdulillah, aku mau sedekah 300.000. Saya, ya apa ceritanya? Ini nangis-nangis nanggu masa kok nanti sedekah 300.000. Waktu itu saya ini, ya apa ceritanya? Kok 300.000 barang sedekah ya? Alhamdulillah, aku mari ono rezeki, ono penggawean oleh duit 300.000. Aku pengen sedekah 300.000. Saat itu saya sudah merasakan, wah ini berubah. Nek dia ono ya, wong oleh duit 600.000, disedekahno 300.000 jarang. Bener gak? Jarang gak? Iya. Jarang. 600.000 disedekahno 300.000 jarang. Kemarin apalagi sudah berkeluarga punya anak seperti itu ya. Dan sebelumnya itu ya nangis-nangis nanggung ada duit maksudnya. Kok tiba-tiba mau sedekah 300.000? Saya bilang, bulan ini teman-teman yang masang listrik di kampung itu sudah closing. Bagaimana kok kalau uang 300.000 sampean buat bulan depan? Apa jawabannya? Enggak, aku enggak mau kalau bulan depan. Kuatir, sing 300.000 mau kanggo. Ya apa lek tak lebono masjid saiki kok cocok. Dia enggak mau menunda-nunda sedekah itu. Padahal sudah saya tawari, ya apa lek sing 300.000 kamen sedekahno bulan ngarep. Enggak mau, Mas Uci enggak mau. Nanti lek kalau saya sedekahkan 300 bulan depan 300.000 kuatir kan katut. Nah, waktu itu ya wis delek ini masjid. Singkat cerita, Mas Mujib dari ini kejadian kalau nggak salah 3,5 tahun yang lalu. 3,5 tahun yang lalu barusan itu. Dan beliau dari 3,5 tahun yang lalu sampai sekarang setiap bulan sedekah 500.000. Mulai kejadian itu. Rutin istiqomah. Kita kan mikir ya, dapat dari mana? Uang 500.000. Sudah 3,5 tahun dari yang dulu itu, yang kejadian itu sampai sekarang Mas Mujib itu rutin 500.000 per bulan. Walaupun kadang-kadang ya tidak duit. Ini kisahnya Mas Mujib. Nah waktu itu kejadian apa yang dialami itu kejadian apa? Banyak sekali, pengalaman imannya banyak sekali. Kan kita kan oleh ini duit 500.000 per bulan. Padahal saat durungnya tidak duit. Ternyata rencana Allah itu memang luar biasa kepada orang-orang yang bertawakal, berkorban untuk Allah. Ternyata waktu itu Mas Mujib ini punya teman, namanya Mas Miswanto. Mas Miswanto ini punya usaha, ya sukses kayak Mas Andri. Mas Miswanto ini sudah punya mobil, sudah daftar haji, punya perusahaan. Perusahaannya anti rayap. Terus cleaning service juga sama climbing, jasa climbing, bersih-bersih gedung. Lah Mas Miswanto yang seorang yang sukses seperti itu tiba-tiba datang pada Mas Mujib. Mas Mujib, ya boleh ada yang perusahaan. Perusahaan Mas? Ya perusahaanku ini. Ya kok hasilnya dibagi loro. Coba jangan bayangkan. Mas Mujib ini orang yang tidak duwe skill, tidak duwe skill. Isonya tidak jelas. Isonya cuma sedekah mau itu. Tiba-tiba ada orang temennya yang sudah sukses ngajak nggak perusahaan dalam bidangnya yang dia sudah sukses bener deh. Gak gampang-gampang itu gini, Mas. Koyoke penghasilanku wis akeh. Ya boleh dibagi ambek sampean. Seakan-akan seperti itu. Dan itu Allah yang menggerakkan itu Allah. Sing teko itu ya temennya tadi itu. Mas Mujib ya enggak kayak surat lamaran maksudnya. Enggak ngajak kerja sama ya enggak. Singkat cerita mulai saat itu Mas Mujib ini bidang usahanya ya anti rayap, cleaning service itu. Bekerja sama dengan Mas Miswanto tadi. Mas Miswanto sudah punya perusahaan yang nggak dipakai. Buat perusahaan baru dengan Mas Mujib. Yo iki saiki sing digawe. Ya kan nggak masuk akal ya, Nah, waktu itu pernah keluar sama saya.
itikaf di masjid. Waktu itu itikaf di masjid di Batu. Mas Mujib ini dapat telepon. Orang pokoknya kena telepon. Kondi, iki dari BPJS Kediri. Waktu itu dari BPJS Kediri. Ada apa? Butuh climbing, gedungnya butuh diberseni. Duitannya piro? 10 juta. Itu biasanya ya apa sampean bagi hasilnya karo Mas Piswanto. 10 juta itu 2 juta setengah dipakai dikasihkan pada orang yang kerja sama beli-beli bahan. Jadi untungnya itu 7 juta setengah. 7 juta setengah itu dibagi Mas Mujib dengan Mas Piswanto. Sing kerjani sapa? Ya ono sing kerjani Ustaz. Lah terus aku bagian apa? Bagian itikaf ambek sampean. Coba sampean bayangkan ya. Ini kerjaan sing paling enak kan ngono iku ya. Jadi rezeki itu memang datang tidak disangka-sangka dan itu akan diberikan pada orang yang bertakwa. Bahwa ya tawakal Allah bahwa hasbuh. Bahwa yarzuqu min haitsulah yahtasib. Itu sudah jelas. Terus Mas Mujib itu kan umai elek, aku cerita ya, mau umai elek, sak RB mau elek. Jadi lantainya ini lantai lemah kayak, waktu itu irang lah lantai lemah. Dindingnya ini dinding bata. Duduk tembok, botol ketok nih. Nah kamar mandinya ya botol. Dia plafonnya ini mau ambrol, mau membetulkan rumahnya ini nggak punya uang, tapi setiap bulan sedekah 500.000. Waktu itu cerita sama saya, sekitar 8 bulan yang lalu sekitar itu. Dia cerita bahwa rumahnya ini dapat bedah rumah dari Bu Risma. Bedah rumahnya itu bukan yang sehari jadi, tapi yang pengerjaannya itu 1,5 bulan. Jadi rumahnya saya api. Ya enggak api-api banget ya, tapi lumayan maksudnya. Saya keramikan, plafonnya di temboknya ini didodol, diratakan, didodol, dilebarkan. Rumahnya Mas Mujib itu. Mengeluarkan uang enggak mengeluarkan uang. Enggak mengeluarkan uang. Ini namanya pengalaman iman. Terus setelah itu apa? Diberikan kenikmatan apa lagi? Ya mosok wong sing koyo ngono iku nanti lagi duwe duit medhit. Ndak mungkin medhit kan Ustaz. Ya ndak mungkin medhit Ustaz. Nang pengiran wis dikai jelas-jelas dikuweki mosok medhit ya. Kalau misalnya saya Mas Mujib punya uang 1 juta, tak takon, "Jeb, sedekah ya siap. 1 juta disedekahkan 900.000 ya siap." Yang seperti itu sudah siap. Karena sudah dapat apa? Pengalaman iman. Iman ini penting. Jadi pengalaman iman ini penting. Jadi sudah banyak dapat pengalaman iman. Nanti ketika ibadah itu akan berbeda. Yang dirasakan ketika beribadah itu akan berbeda. Sholatnya orang yang punya iman dengan sholatnya orang yang belum punya iman itu akan berbeda.